Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita di fikih zakat pada pertemuan yang ke-10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat bahimatil an'am atau zakat hewan ternak. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat dulu macam-macam hewan di antaranya macam-macam bahimatul an'am atau macam-macam hewan ternak. Hewan ternak dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah hewan ternak yang atau bahimatul an'am litijarah, hewan ternak yang diniatkan untuk dijual belikan. Maka hewan yang seperti ini tidak dikenai zakat bahimatil an'am, tapi dikenai zakat barang dagangan. Nah, nanti ngikut nisabnya zakat barang dagangan, bukan nisab zakat bahimatil an'am. Kemudian yang kedua adalah hewan ternak yang sa'imah. Sa'imah adalah hewan ternak yang digembalakan di padang rumput. Nah, hewan ini dikenai zakat bahimatil an'am. Nanti kita bahas berapa saja nisab dan kadar wajib yang dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab tertentu. Kemudian yang ketiga adalah ghairus sa'imah, hewan ternak yang diberi makan atau dikandangkan kemudian diberi makan tapi tidak digembalakan. Nah, digembalakan atau kadang digembalakan misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, hewan ini tidak dikenai zakat karena tidak termasuk hewan yang diperdagangkan dan juga bukan termasuk sa'imah. Nah, kemudian yang keempat adalah hewan ternak yang amilah, yang dia dipekerjakan, misalnya untuk memikul barang, untuk menggarap sawah. Maka hewan ternak jenis ini zakatnya diambil dari upah dari jerih payah hewan tersebut selama dia bekerja sebagai untuk mengangkut barang atau menggarap sawah, membajak sawah dan yang lainnya. Dan kemudian kita lanjutkan ke syarat wajib zakat fi bahimatil an'am. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, hanya sedikit murojaah saja. Yang pertama syaratnya adalah antablugha an-nisab. Bahimatul an'am harus sudah mencapai nisab. Nisabnya nanti kita hitung. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ayyahul 'alaiha al-haul. Sudah berlalu satu tahun kepemilikan. Jadi misalnya unta nisabnya adalah 5. Jadi seseorang fulan punya unta 5 ekor di bulan Muharram misalnya, maka harus menunggu bulan Muharram pada tahun berikutnya. Kalau di bulan Muharram tahun berikutnya masih tetap 5 unta, maka dikeluarkan zakatnya. Zakatnya apa? Nanti kita bahas. Dan kemudian yang ketiga, antakuna sa'imatan wa hiya allati tar'al kalahal mubah. Nah, syarat yang ketiga harus berupa sa'imah, hewan yang digembalakan, jadi full digembalakan atau dia kebanyakan digembalakan. Jadi misalnya dalam waktu 1 tahun dia 8 bulan digembalakan, sisanya tidak digembalakan. Itu masih masuk ke dalam sa'imah. Nah, kemudian yang syarat yang terakhir, alla takuna amilah, bukan hewan ternak yang dipekerjakan. Wa hiya allati yastakhdimuha sahibuha fi harsil ardi. Nah,
hewan ternak ini adalah hewan yang digunakan pemiliknya untuk harsil ardi, membajak tanah, au naklil mata, memindahkan barang, membawa barang, au hamlil askal, atau menanggung, memikul beban. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang memiliki hewan ternak. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang qadrul wajib fil ibil, atau nisab pada hewan ternak unta. Nah, berapa nisabnya? Kemudian apa saja yang wajib dibayarkan? Di sini ada tabel, ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah al-adad, jumlahnya. Jadi jumlah berapa ekor unta di sini. Kemudian di kolom yang kedua di tengah al-miqdarul wajib, jadi kadar wajib yang harus dibayarkan ketika sudah mencapai jumlah ini. Kemudian di kolom terakhir adalah bayan, jadi penjelasan tentang miqdarul wajib. Nanti ada istilah-istilah yang asing maka dijelaskan di kolom bayan. Kita lihat baris yang pertama, al-adad, jumlah bilangan 5 ekor unta sampai 9 ekor unta. Jadi nisab untuk hewan ternak unta adalah 5. Jadi minimal 5. Kalau sudah mencapai 5 maka sudah mulai dihitung untuk haulnya. Yang pertama adalah 5 sampai 9. Untuk seseorang yang mempunyai unta sebanyak 5 sampai 9 ekor, maka zakat yang dibayarkan adalah syah, 1 ekor kambing. Kemudian untuk seseorang yang mempunyai unta atau unta yang berjumlah 10 sampai 14 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah syatan, 2 ekor kambing. Kemudian untuk 15 ekor unta sampai 19 ekor unta, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Kemudian untuk 20 ekor unta sampai 24 ekor, maka zakatnya adalah 4 kambing. Atau 4 domba sama saja. Jadi misalnya di sini ada seorang punya 8 ekor unta, maka ikut yang di sini. Misalnya ada orang yang punya misalnya 22 ekor unta, maka zakatnya adalah dia harus mengeluarkan 4 ekor kambing. Kemudian kita lihat apa saja kambing atau jenis kambing apa saja yang boleh dikeluarkan untuk membayar zakat unta ini. Yang pertama adalah jada'un minad dha'ni. Jenis kambing namanya jada' minad dha'n. Jadi domba, dha'n itu domba. Jada', apa itu jada'? Jada' adalah matam malahu sanah wa dakhala fis saniyah. Jada' adalah domba jantan yang tammalahu sanah, sudah genap umur 1 tahun, wa dakhala fis saniyah, dan sudah memasuki tahun yang kedua. Ini untuk domba. Jadi domba minimal umurnya adalah 1 tahun dan dia jada', jantan. Kemudian kalau tidak punya domba, maka boleh ma'is. Ma'is itu kambing Jawa atau kambing kacang. Sebagian orang menyebutnya kambing kacang, atau kita lebih familiar dengan kambing Jawa. Nah, saniyah minal ma'is ma tamma lahu sanatan wa dakhala fis salisah. Untuk kambing Jawa maka harus disyaratkan umur 2 tahun, ma tamma lahu sanatan, sudah berumur 2 tahun. Kemudian wa dakhala fis salisah, dan masuk tahun yang ketiga. Jadi kalau belum genap 2 tahun maka belum boleh untuk dikeluarkan atau belum boleh untuk dibayarkan zakatnya. Itu tinggal pilih mau dikeluarkan kambing yang mana. Mau domba umur 1 tahun atau kambing Jawa umur 2 tahun, tinggal pilih. Ini untuk unta.
Kemudian selanjutnya kita pindah ke jumlah selanjutnya. Ada 25 ekor unta sampai 35 ekor unta, zakatnya adalah bintu makhot. Nah, bintu makhot apa itu? Nah, di sini bintu makhot adalah hiya matam malhasanah wa dakhalat fis saniyah. Bintu makhot adalah unta betina yang telah berumur 1 tahun wa dakhalat fis saniyah dan sudah memasuki tahun yang kedua. Nah, jadi bintu makhot adalah unta betina yang sudah berumur 1 tahun pas atau lebih. Nah, wasummiyat bidzalika li'annal ghalib anna ummaha qad hamalat fahiya makhid. Nah, jadi kenapa dinamakan bintu makhot? Di unta betina yang umur 1 tahun itu kenapa dinamakan bintu makhot? Karena li'annal ghalib secara umum induknya itu anna ummaha, induknya unta ini qad hamalat, sudah hamil lagi untuk yang kesekian kalinya misalnya. Fahiya makhid, makhid itu hamil. Makanya di sini makhot jadi dari kata makhid. Makhid itu artinya hamil. Nah, kemudian fa illam yajidha ajza'ahu ibnu labun dzakarin. Tapi kalau misalnya pemilik unta tersebut tidak mendapatkan bintu makhot, maka ajza'ahu dibolehkan untuk membayar dengan ibnu labun. Nah, ibnu labun unta jantan. Nah, umurnya berapa? Wahwa matam malahu sanatan wa dakhala fis salisah. Ibnu labun adalah unta betina yang sudah berumur 2 tahun dan sudah memasuki tahun yang ke-3. Jadi kalau seorang tidak mendapatkan bintu makhot, maka dia boleh membayarkan dengan ibnu labun, yaitu unta jantan yang berumur 2 tahun dan sudah memasuki umur yang atau tahun yang ke-3. Jadi lengkap 2 tahun masuk tahun ke-3. Kemudian kenapa dinamakan ibnu labun? Wasummiya bidzalika li'anna ummahu wada'at hamla asani fil ghalib fahiya datal labanin. Nah, jadi kenapa dinamakan ibnu labun? Karena induknya unta ini, ibnu labun ini, wada'at al-hamlasani, sudah melahirkan adiknya ibnu labun, di anak yang kedua. Fahiya dzata labanin atau fahiya dzatu laban, dan ibunya ini dzatu laban. Kalau sudah melahirkan pasti dia akan keluar susunya, maka disebut dzatu laban. Dan dinamakan ibnu labun dari kata laban karena ibunya sedang menyusui anak yang kedua. Kemudian untuk 36 ekor unta sampai 45 ekor, maka zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun yaitu unta betina bintu labun hiya matam lahu sanatan afan. Ini harusnya laha matam malaha sanatan. Ini bukan muntakar, harusnya di sini muannas karena di sini betina. Jadi unta betina yang berumur 2 tahun sama dengan ibnu labun. Di sini jantan, di sini betina. Jadi misalnya kalau ada orang punya 30 ekor unta, maka zakatnya adalah bintu makhot. Kalau tidak ada bintu makhot, maka dikeluarkan dikeluarkan ibnu labun. Nah, kalau seorang punya 41 ekor unta, maka mengeluarkan zakat bintu labun karena 42 antara 36 dan 45 dikeluarkan bintu labun, yaitu unta betina yang berumur 2 tahun. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam pembahasan zakat hewan ternak unta. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.